sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menumbuhkan nilai Pancasila dalam ekosistem perdagangan menuju peradaban Pancasilaisis. Yang pertama itu ada menciptakan lingkungan berdagang yang beradab, kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan adalah fondasi lingkungan berdagang yang ideal. Ketiga, ketika perdagangan secara aktif menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat usahanya, mereka secara tidak langsung mengimplementasikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, ada menguatkan persatuan dan gotong royong. Pertanyaan tentang kegiatan bersama seperti kerja bakti, gotong royong, atau pertemuan rutin secara langsung berkaitan dengan sila persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Kegiatan ini menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara pedagang. Yang ketiga, ada menjunjung tinggi toleransi dan kebinekaan. Sikap terhadap pedagang yang berbeda agama, suku, atau latar belakang secara adanya. Rasa saling menghargai adalah inti dari sila ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Yang keempat, ada adaptasi terhadap perubahan dan tantangan dalam semangat Pancasila. Pengaruh perkembangan teknologi atau ekonomi terhadap kehidupan sosial perdagangan dapat menjadi tantangan, namun juga peluang untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan terakhir itu ada mewujudkan keadilan sosial melalui harapan dan rekomendasi. Harapan pedagang terhadap pemerintah atau pengelola pasar untuk mendukung kehidupan pedagang kecil adalah cerminan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di sini saya akan menjelaskan untuk poin kedua, yaitu penjelasan konsep verbal, konotatif, dan denotatif. Untuk konsep verbal sendiri, konsep verbal itu berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan ataupun tulisan dalam proses komunikasi. Nah, dalam wawancara tentang sila-sila Pancasila di sekitar pasar, komunikasi verbal terjadi ketika wawancara dan narasumber saling bertukar informasi menggunakan kata-kata. Lalu untuk konsep denotatifnya itu, konsep makna denotatif adalah makna yang sebenarnya ataupun lugas dan sesuai dengan yang tertera di dalam kamus atau yang dipahami secara umum oleh masyarakat. Yang terakhir itu ada konsep konotatif. Makna konotatif ini adalah makna tambahan atau makna kiasan yang muncul akibat asosiasi perasaan, nilai sosial, dan pengalaman pribadi terhadap suatu kata. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar tempat sih sehat sih Kak, soalnya kita juga kalau tiap Selasa sama Kamis itu ada lagi kebangsaan di sekitar terus upaya apa yang udah dilakukan menjaga kebersihan di lingkungan prihatin kita ada sendiri orangnya Kak, jadi kita ya cuma menjaga kebersihan, buang sampah di tempatnya gitu aja sih. Kemudian ada apakah ada kegiatan bersama di kalangan pedagang seperti kayak gotong royong, terus pertemuan rutin gitu. Kalau pertemuan rutin sih ya, tapi paling kalau setelah blog itu kayak arisan gitu ya. Kemudian gimana sikap mbaknya dalam menghadapi pedagang yang beda agama gitu, jadi suku atau latar belakang? Itu sih lebih bertoleransi aja sih. Ya, kemudian ada bagaimana pengaruh perkembangan teknologi atau ekonomi terhadap kehidupan sosial pedagang? Kalau itu sih mempengaruhi SDM banget sih Kak, jadi kan kalau karena ada online offline jadi penting banget kan gitu. Kemudian ada harapan apa dari mbaknya tentang pengelola pasar untuk mendukung kehidupan para pedagang muslim di sini? Kayaknya lebih kayak kebersihan kayak gitu. Toleransi ya Mas. Siapa ya Pak? Syekh Waluyo. Ya. Umur 56. Pertanyaannya tuh bagaimana kondisi lingkungan di sekitar tempat Bapak Ibu, tempat Bapak bekerja Ya, sehari-hari? untuk saat ini, untuk situasi ya, keadaan aman nyaman, tidak ada suatu atau gangguan besar maupun kecil. Untuk aman. Terus kalau misal ya, terus apa ada kegiatan bersama Bapak di pasar ini antara orang-orang pasar, mungkin misal sama pedagang atau yang lain? Kalau
untuk kegiatan itu nanti kita diprogramkan untuk manajemen. Jadi, misalkan kegiatan apa namanya UMKM atau pameran produk, atau juga ada ulang tahun Jogja, itu sering ada mengadakan itu kegiatan sama pedagang. Kemudian bagaimana sikap Bapak jika ada pedagang atau orang-orang pasar yang berbeda agama, suku maupun latar belakang? Ya kan, untuk antara beda agama kita harus menghormati antara perbedaan itu, ya kan, untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan antara pedagang dan manajemen maupun dari pengunjung yang masuk yang berada di pasar ini. Kemudian Pak, bagaimana sih pengaruh perkembangan teknologi atau ekonomi terhadap kehidupan sosial di pasar ini? Ya, kalau untuk perkembangan di sekitar ini kita harus bisa mengikuti apa yang berkembang di zaman sekarang. Kita harus misalkan kayak contohnya kita pembayaran pakai kris atau dengan yang lain, itu sudah ada program-program dari bank setempat. Ya, yang terakhir Bapak, Iya. harapan Bapak terhadap pemerintah atau pengelola pasar untuk mendukung kehidupan para pedagang di pasar? Ya, untuk penghidupan para pedagang ini ya supaya untuk perekonomian untuk pedagang semakin meningkat. Kita harus saja saudara dalam keadaan pasar tetap nyaman-nyaman, ya untuk fasilitas yang ada di pasar, apa yang kurang, apa yang misalkan ada yang rusak, mohon untuk segera diperbaiki. Untuk kenyamanan bersama. Ya. Itu bagaimana kondisi lingkungan di sekitar sini menurut Ibu, apa tentang kebersihannya atau kenyamanannya? Kebersihannya sudah sini mendukung Mbak, alhamdulillah. Kalau kenyamanan juga mendukung Mbak di sini. Terus selanjutnya upaya apa yang udah Ibu lakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekitar sini? Bersih-bersih ini Mbak, apa disapu, ada tukang sampah gitu Mbak, dari pasar itu kita pada Mbak, kita balik kan sampah disapu di bersihin itu. Jadi kadang juga bersih kan Mbak. Terus selanjutnya apakah di sekitar sini itu ada kegiatan kayak gotong royong atau ketemu rutin gitu? Antar pedagang. Iya, antar pedagang pasar. Ada pedagang pasar ada, ini kan kemasan BS ada, terus pedagang makanan juga ada, ini kan sudah sendiri-sendiri lah Mbak, ini kan grup-grupnya itu. Ya kalau dari Pak Dinas pasarnya rantau ke dia Apa itu? iya. Terus selanjutnya bagaimana sikap Ibu jika ada pedagang yang berbeda agama, suku atau latar belakang? Saling toleransi, ada yang menghargai kita juga. Selanjutnya itu bagaimana pengaruh perkembangan teknologi atau ekonomi terhadap kehidupan sosial? Contohnya misal ada pembayaran yang kris gitu. Nah, Bapak di sini punya banyak kan kita pakai ATM dulu Mbak. Oh iya. Biasanya jadi segini Mbak, BCA tuh kita banyak yang pakai itu. Cash ya? Pakai transfer. Iya. Ini. Terus yang terakhir itu apa harapan Ibu terhadap pemerintah atau pengelola pasar untuk mendukung kehidupan para pedagang di sekitar sini? Harapannya untuk pemerintah juga mendukung apa kalau si bos di pedagang pemasangan semoga sih masnya nggak naik terus ya Pak ya, mahal itu ya, bisa buat saling bisa bermakan lah Mbak ya. Makanya sekarang itu kalau gimana ya Mbak ya, pemerintahnya kalau saling emasnya juga mahal, kita juga kadang orang kan mau jualan juga takut tuh Mbak, iya itu. Sekarang kan dia nggak terlalu kayak gini Mbak. Iya, sabar gini. Semoga pemerintah juga mendukung itu aja Mbak. Jangan sampai naik terus lah masih itu Mbak. Baik, kami mengambil nilai-nilai
dari setiap sila, yaitu pada sila pertama kami mengambil nilai D, yaitu kerukunan antar umat beragama. Ini termasuk dalam verbal dan konotatif. Kemudian pada sila kedua kami mengambil nilai E dan F, yaitu persaudaraan dan menerapkan hak dan kewajiban. Ini termasuk pada konotatif dan denotatif. Kemudian pada sila ketiga kami mengambil nilai C dan D, yaitu menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dan menumbuhkan rasa senasib dan seperjuangan. Ini termasuk pada verbal dan konotatif. Kemudian pada sila keempat kami mengambil nilai A, yaitu permusyawaratan. Ini termasuk pada verbal dan konotatif. Kemudian pada sila terakhir, yaitu sila kelima, kami mengambil nilai F, yaitu keadilan legal, dan ini termasuk dalam konotatif. Setiap Jumat pagi ada kegiatan musyawarah hubungan pedagang. Di sana mereka membahas masalah bersama, misalnya keamanan pasar, pengelolaan sampah, dan sumber sosial. Nah, hierarki nilai Pancasilanya itu, yaitu yang pertama ada nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini ada saling menjaga, silaturahmi, saling mendoakan saat ada pedagang yang sakit. Nah, dan yang kedua itu ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini ada kepedulian pada sesama, bantu pedagang baru untuk menyesuaikan diri. Dan yang ketiga ini ada nilai persatuan. Nah, nilai persatuannya itu ada, nilai persatuan ini semua etnis ikut hadir tanpa membedakan latar belakang. Dan yang keempat ini ada semua keputusan diambil bersama. Dan yang kelima ada keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini kayak usulan dibuat agar pembagian lokasi itu lebih adil. Membangun lingkungan pasar yang lebih baik dengan semangat Pancasila, masalah keamanan dan sampah yang kerap menghantui para pedagang kaki lima di berbagai pasar dan harjo bisa diatasi dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan begitu, kita tidak hanya menyelesaikan masalah praktis, tapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat, seperti keamanan, yaitu menjaga bersama, musyawarah, dan untuk mufakat. Kita bisa mendorong pasar untuk membentuk paguyuban atau asosiasi yang aktif menjaga keamanan bersama, misalnya dengan sistem piket atau patolis swakarsa. Penting juga untuk berdialog dengan aparat keamanan seperti polisi dan Satpol PP. Kebersihan yaitu seperti gotong royong untuk lingkungan sehat. Persoalan sampah yang menumpuk yang berdampak pada kesehatan dan kenyamanan dapat diurai dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kesimpulannya yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam ekosistem perdagangan itu sangat penting untuk membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan beradab. Nah, pasar bukan hanya tempat jual beli, melainkan juga ruang sosial yang mencerminkan kehidupan berbangsa. Ketika pedagang menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, mereka telah menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, kegiatan gotong royong dan musyawarah itu mencerminkan semangat persatuan dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Sikap saling menghargai di tengah perbedaan agama, suku, dan budaya menunjukkan toleransi dan persatuan yang menjadi kekuatan bangsa. Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi, kolaborasi antar pedagang mencerminkan sikap adaptif yang tetap berlandaskan nilai Pancasila. Nah, contohnya seperti musyawarah, musyawarah menduan, terus pembagian lapak yang adil, dan upaya menjaga keamanan serta membersihkan pasar adalah bentuk implementasi langsung dari sila-sila Pancasila. Dengan begitu, pasar menjadi cermin dari peradaban Pancasila yang adil, inklusif, toleran, dan bermartabat, baik secara sosial maupun moral.